بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياkum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pelajaran dari Sirah Nabawiyah, di mana kita masih dalam penyebutan Ghazawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita kisahkan bagaimana berlangsungnya perang Badar, dan itu adalah perang pertama yang terjadi kontak senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Dan juga kita telah mengetahui di perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas musuhnya dengan matinya 70 orang-orang musyrikin, dan sebagian besarnya dari pembesar-pembesar mereka. Dan setelah itu pula ditawan sekitar 70 orang musyrikin di perang Badar. Sementara kaum muslimin yang gugur, yang syahid di medan jihad Badar pada waktu itu ada sekitar 14 orang sahabat yang mulia. Dan tentu dengan kekalahan kaum musyrikin di perang Badar ini menyisakan luka yang sangat mendalam bagi orang-orang musyrikin, sehingga mereka bercita-cita untuk menuntut balas kepada kaum muslimin yang telah mengalahkan mereka di perang Badar. Sampai pada akhirnya terjadilah perang ini, yaitu perang Uhud. Ini yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah ta'ala. Ya, perang Uhud ini perang yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dihadiri langsung oleh Nabi, dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Uhud ini bisa dikatakan sebagai perang yang paling berat yang dialami oleh Nabi pada waktu itu, karena di perang Uhud betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan dirinya, membela dirinya dengan tangannya yang mulia, sampai terjadilah apa yang terjadi pada diri beliau, sehingga harus bercucuran darah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala masih
menyelamatkan beliau, sehingga kaum musyrikin yang sangat berhasrat ingin membunuh Rasulullah itu mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan perang Uhud ini tercatat sebagai perang satu-satunya yang Rasulullah SAW pada waktu itu berhasil disentuh oleh orang musyrikin. Nah, sehingga membuat patah gigi gerahamnya Nabi, dan sempat Nabi berlumuran dengan darah. Nah, itu terjadi di perang Uhud. Berbeda dengan perang-perang sebelumnya atau perang setelahnya. Hampir-hampir Rasulullah tidak dapat disentuh oleh orang-orang musyrikin. Hampir-hampir Rasulullah tidak sampai dilukai oleh orang-orang musyrikin. Karena tentu saja Rasulullah SAW dilindungi oleh para sahabat dan beliau berhasil mempertahankan dirinya dan keselamatan dirinya. Hanya perang Uhud ini saja yang sempat barisan kaum muslimin dibobol oleh pasukan musyrikin, sehingga menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang nanti akan kita kisahkan di perang Uhud. Ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Perang Uhud kita bahas dulu. Kenapa dinamakan Ghazwatu Uhud? Kenapa dinamakan perang Uhud? Iya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya dinamakan dengan perang Uhud, ini Ghazwatu Uhud, itu diambil dari nama sebuah gunung, atau lebih tepatnya nama sebuah bukit, yang mana bukit tersebut mengelilingi bagian utara kota Madinah. Ini Bukit Uhud, atau disebut dengan Jabal Uhud, Gunung Uhud, yang tingginya itu sekitar 120 meter dari permukaan tanah, dan berjarak dengan kota Madinah pada waktu itu sekitar 5,5 kilometer, sekitar 5,5 kilometer dari pusat kota Madinah pada waktu itu, sehingga tidak terlalu jauh dengan pusat kota Madinah. Nah, pada waktu itu, walaupun kalau di zaman sekarang ya terjadi perluasan kota Madinah, nah masuk di dalamnya bukit-bukit Uhud tersebut. Tapi di zaman dulu, ya, itu bagian daerah Uhud itu di luar kota Madinah. Nah, karena peperangan pada waktu itu terjadi di bawah kaki Gunung Uhud, bukan di atas Gunung Uhud, bukan, tetapi di bawah kaki Uhud, di bawah kaki Gunung Uhud. Nah, maka perangnya dikenal kemudian dengan perang Uhud atau Ghazwatu Uhud. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Gunung Uhud ini adalah sebuah gunung yang sangat populer di kalangan para sahabat Nabi. Iya, bagaimana tidak? Gunung Uhud inilah pemandangan yang sehari-hari mereka lihat dari kota Madinah. Ya, karena dimaklumi bahwa di zaman itu tidak ada bangunan yang tinggi-tinggi, ya, pepohonan juga kurang, sehingga dari pemandangan yang mereka sering saksikan di rumah-rumah mereka adalah Gunung Uhud. Nah, ya tentunya hal itu berbeda dengan di zaman sekarang yang banyak bangunan yang tinggi-tinggi di kota Madinah. Nah, sehingga menenggelamkan bukit Uhud tersebut. Tapi di zaman dulu, nah itulah pemandangan yang sehari-hari dilihat oleh Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Nah, dan terdapat sejumlah hadis yang menerangkan tentang Gunung Uhud dan bagaimana Nabi SAW juga mempermisalkan suatu pahala dengan Gunung Uhud. Seperti misalnya
Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang yang menghadiri pelaksanaan jenazah. Kata Nabi, man syahidal jenazah, barang siapa yang menyaksikan penyelenggaraan jenazah hatta tudfan, sampai dia dikuburkan, kata Nabi, falahu qiratan, maka baginya mendapat pahala 2 qirat. Pahalanya berapa? 2 qirat. Tapi man syahidal jenazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla 'alaiha, sampai dia disolatkan, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat saja. Kalau sampai dikuburkan dapat 2 qirat. Kalau dia hadir sampai disolatkan dapat 1 qirat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma qiratan? Ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Apa itu 1 qirat? Nah, maka Nabi menjelaskan bahwa 1 qiratnya itu pahala yang didapatkan mislu Jabalil Uhud, seperti gunung Uhud. Seperti apa? Gunung Uhud. Nah, di sini Nabi mempermisalkan pahala yang didapatkan oleh orang yang menghadiri pelaksanaan jenazah itu seperti pahalanya seperti gunung Uhud. Ini permisalan dari Nabi dan menyebut apa? Uhud. Ya, karena memang di kota Madinah pada waktu itu, ya, pemandangan terbesar yang dilihat adalah gunung Uhud. Nah, ini satu hadis yang Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW juga mempermisalkan, ya, gunung Uhud dengan suatu permisalan. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, jangan kalian mencerca para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi, andaikan salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Nah, Nabi lagi-lagi mempermisalkan dengan gunung Uhud. Andaikan seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai infak 1 mudnya sahabat atau setengah mudnya. 1 mud itu adalah 2 kumpulan tangan orang biasa. Ini namanya 1 mud. Segini itu 1 mud. Jadi kalau setengah mudnya ya segini. Nabi ingin menyebutkan keutamaan sahabat. Sahabatku itu kalau berinfak kalian tidak bisa kalahkan. Sahabat berinfak segini, kalian berinfak emas sebesar Uhud, masih lebih utama infaknya sahabat yang segini. Nah, itu keutamaan sahabatnya Rasulullah. Syahidnya di situ Nabi mempermisalkan dengan apa? Dengan gunung Uhud. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan gunung Uhud ini. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, gunung Uhud itu atau hada Uhudun, kata beliau, hada Uhudun, ini adalah gunung Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun cinta kepadanya. Ini Nabi menyebutkan gunung Uhud sampai seperti itu, wa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, dia gunung yang cinta sama kita dan kita pun cinta kepadanya. Ini gunung Uhud. Makanya ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, kalau diberikan kesempatan untuk bisa berziarah ke kota Madinah, maka jangan lupa kunjungi gunung Uhud, karena dia gunung yang dicintai oleh Nabi dan sahabat.
dan dia menjadi sejarah, ya, saksi sejarah terjadinya peperangan Uhud di sana. Nah, ikhwani fi din azza Allah wa iyyakum, dan juga pernah suatu ketika Nabi SAW menaiki gunung Uhud bersama dengan 3 orang sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ketika Nabi dan 3 orang sahabatnya ini naik di atas bukit Uhud, maka tiba-tiba bergoncang gunung Uhud, bergoyang gunung Uhud ketika itu. Maka Rasulullah bersabda, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Karena sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang syahid, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ketika itu gunung Uhud pun berdiam. Ini sejumlah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang keistimewaan gunung Uhud ini. Sehingga memang gunung Uhud adalah gunung yang dikenal dan sangat populer di masa Nabi dan para sahabat. Ya, sering disaksikan, dilihat, dan sampai sekarang pun menjadi saksi sejarah peperangan Uhud yang terjadi di sana. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Nah, tentang perang Uhud ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan mimpinya seorang nabi tentunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ra'aitu ru'yaya." Aku melihat di dalam mimpiku. Aku melihat di dalam mimpiku. Anni hazaztu sayfan. Bahwa aku menghunuskan sebilah pedang. Fanqata'a sabruhu. Namun ternyata pedang itu terjatuh. Jadi Nabi bermimpi. Ini di kejadian atau sesaat sebelum kejadian perang Uhud, Nabi sempat bermimpi. Ketika Nabi menghunuskan pedang, tiba-tiba pedangnya terjatuh. Apa takwilnya ini? Ya tentunya mimpi itu ada takwilnya, ada tafsirnya. Apalagi mimpi seorang nabi, mimpi kita saja terkadang ada takwilnya. Makanya ada para ulama mengarang kitab takbir mimpi, takbirul hulum, dan itu dipelajari. Nah, sewaktu kita di Yaman dulu, itu ada para masyayikh kita yang membuka pelajaran takbir mimpi, takwil mimpi. Nah, tapi yang belajar takbir mimpi itu disyaratkan ya sudah hafal Quran, hafal banyak hadis, baru bisa ikut pelajaran takbir mimpi. Nah, dan itu menunjukkan dipelajari memang. Dan para ulama juga ada yang mengarang kitab-kitab tentang masalah takbir mimpi itu. Iya, kalau mimpi jelek tidak boleh diceritakan sama orang. Tapi kalau mimpi baik, ya kita ceritakan sama orang-orang yang bisa mentakwilkannya, dan itu ada takwilnya. Nabi SAW ketika bermimpi di perang Uhud, beliau menghunuskan pedangnya, tiba-tiba pedangnya terjatuh. Nabi sendiri yang takwilkan. Kata Nabi, fa idza huwa ma usiba minal mu'minina yauma Uhud. Maka ternyata takwilnya itulah yang menimpa kaum mukminin di perang Uhud. Ini sebagai isyarat di perang Uhud itu banyak dari pasukan kaum muslimin yang gugur. Banyak dari kaum muslimin yang syahid di medan Uhud. Nah, ini melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hazzaztu ukhra fa'ada ahsana ma kana. Kemudian kata Nabi, aku pun kembali menghunuskan pedang yang lain. Maka dia pun kembali menjadi baik seperti sedia kala. Fa idza huwa ma jaa bihi Allahu minal fath
wajtima'ul mu'minin. Nah, kata Nabi, maka ketika aku kembali menghunuskan pedang dan dia kembali seperti sedia kala, yakni berdiri kuat kokoh, maka takwilnya itulah yang Allah datangkan ya terhadap kemenangan ya dan juga bersatunya kaum mukminin. Ya. Ini di perang Uhud ini memang betul kaum muslimin banyak mengalami kekalahan. Tidak seperti di perang Badar. Tetapi tidak dikatakan di perang Uhud itu kaum muslimin kalah mutlak. Tidak. Ya. Memang sempat terbunuh dari pasukan kaum muslimin. Nah, namun setelahnya kaum muslimin bangkit kembali sehingga bisa memukul mundur pasukan musyrikin. Dan nanti insyaallah taala akan kita ceritakan bagaimana berjalannya perang Uhud itu saat berkecamuknya perang Uhud itu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada Nabi bahwa kaum muslimin nanti di perang Uhud ya akan mengalami kekalahan dari sisi banyak dari kaum muslimin yang meninggal dunia, yang harus gugur di perang Uhud. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya diceritakan di perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai beliau harus terjepit dan bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang musyrikin, akan tetapi para sahabat Rasulullah berhasil melindungi Rasulullah dan menghantam balik pasukan kaum musyrikin. Iya. Dan juga Nabi SAW berkata, "Wa ra'aitu fiha baqarah." Dan aku melihat sejumlah sapi. Kata Rasulullah. Dalam satu riwayat yang mana sapi-sapi itu disembelih. Fa idahumul mu'minuna yauma Uhud. Dan ternyata takwilnya itu adalah kaum mukminin yang terbunuh di perang Uhud. Nah, ini menunjukkan bahwa di perang Uhud nanti itu banyak pasukan muslimin yang meninggal dunia. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini isyarat-isyarat dari Nabi dan Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menimpa beliau di perang Uhud nantinya. Iya. Namun hal tersebut tentu saja tidak membuat surut semangat kaum muslimin di dalam peperangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah atas terbunuhnya pasukan muslimin atau mungkin kalahnya pasukan muslimin di perang Uhud. Nah, tentu ada hikmah di balik itu. Tentu ada hikmah di balik itu. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di perang Uhud. Dan nanti insyaallah taala akan kita sebutkan. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh sejumlah ulama mengapa dan apa yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud ini. Sekali lagi, perang ini terjadi setelah perang Badar. Bahkan setahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Setahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Dan ini sebagai tuntutan balas dendam dari orang-orang musyrikin yang kalah di perang Badar. Nah, hanya saja ada sekurang-kurangnya 4 yang melatar belakangi, 4 hal yang melatar belakangi sampai terjadinya perang Uhud ini. Yang pertama, ya dari faktor keagamaan tentu saja, di mana orang-orang musyrikin sangat bercita-cita untuk menghancurkan kaum muslimin, agama kaum muslimin. Kalau mereka berhasil membunuh Rasulullah dan membantai kaum muslimin di kota Madinah, maka ketika itu akan runtuh agama Muhammad menurut mereka dan tidak akan lagi pernah berkembang, dan agama kemusyrikan mereka akan berkembang. Ini faktor pertama. Ini karena agama kami menyembah berhala, sementara Muhammad dan sahabatnya
membatalkan agama kami. Nah, maka kami tidak terima. Kami ingin perangi Rasulullah dan para sahabat. Ini alasan pertama mengapa terjadi perang Badar. Yang kedua, ya tentu faktor sakit hati. Ini faktor sosial. Karena mereka sakit hati dengan kekalahan mereka di perang Badar. Mereka harus menanggung kehinaan pada waktu itu. Iya, maka di perang Uhud sebagai tuntutan balas dendam mereka dari kekalahan di perang Badar. Sehingga kaum musyrikin di perang Uhud itu persiapannya lebih ketimbang persiapan di perang Badar. Ini betul-betul mereka ambil pelajaran waktu itu dari kekalahan di perang Badar. Nah, maka mereka sudah latihan, mereka sudah betul-betul persiapannya matang, ya. Jangan sampai terjadi kekalahan lagi. Nah, ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga dari faktor politik. Dari faktor politik di mana orang-orang musyrikin Quraisy mereka ingin mengembalikan marwah mereka. Ingin mengembalikan nama mereka yang kalah di perang Uhud, di perang Badar. Kan mereka kalah telak. Nah, mereka ingin mengembalikan nama baik mereka. Masa kita sebagai kaum kota Makkah, penduduk kota Makkah kalah sama kota Madinah, penduduk Madinah? Nah, ini tidak bisa kita terima. Kita harus kembalikan nama kita lagi supaya berjaya. Nah, ada yang terakhir, faktor yang terakhir. Inilah faktor yang juga menjadi latar belakang sampai terjadinya perang Badar, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Inilah empat yang melatar belakangi terjadinya perang Badar. Pertama tadi ada faktor apa? Faktor agama. Yang kedua faktor sosial. Yang ketiga faktor politik. Yang keempat faktor ekonomi. Maksudnya faktor ekonomi kenapa? Jadi dimaklumi bahwa jalur perdagangan orang-orang musyrikin ketika itu kan terhambat. Karena kalau mereka mau pergi ke negeri Syam harus lewat kota Madinah. Nah, Madinah adalah musuh mereka, Rasulullah dan para sahabat. Sehingga mereka tidak akan pernah tenang ketika jalur perdagangan mereka terhambat. Nah, ini yang membuat mereka harus memerangi kaum muslimin. Tidak boleh tidak. Iya. Terlebih lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya orang-orang musyrikin mereka berusaha untuk mencari jalur yang aman untuk perdagangan mereka. Sehingga disebutkan bahwa orang-orang musyrikin waktu itu mereka membuat jalur aman dari daerah timur kota Madinah. Supaya apa? Ya, supaya dari situlah mereka membuat jalur perdagangan lain, tidak terhambat dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Mereka harus ambil jalan agak memutar sedikit. Tetapi rencana mereka ini diketahui oleh kaum muslimin, maka digagalkan. Nah, maka dengan hal tersebut mereka berkata, kalau begitu tidak ada cara lain selain kita harus perang mati-matian melawan kaum muslimin. Harus kita perangi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berdagang lagi. Sementara kaum muslimin pada waktu itu, ya, mereka satu-satunya mata pencaharian mereka adalah berdagang. Jadi orang-orang musyrikin, penduduk Makkah, satu-satunya mata pencaharian mereka adalah berdagang. Mereka tidak bisa bercocok tanam. Itu bercocok tanam itu keahliannya kota penduduk Madinah. Nah, kalau di Makkah mereka tidak bisa. Mereka harus berdagang, dan kalau berdagang pun harus keluar. Nah, ini ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Iya, maka karena alasan inilah mereka pun mulai mengumpulkan pasukan. Harus kita perangi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, inilah ikhwan fillah yang memperkuat kaum musyrikin sampai terjadi perang Uhud. Nah, kapan terjadinya perang Uhud ini? Disebutkan oleh para ahli sejarah, sepakat para ahli sejarah
bahwa perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun berapa? 3 Hijriah. Kan setahun setelah perang Badar. Kalau perang Badar kan terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau perang Uhud terjadi di bulan Syawal. 1 bulan setelah Ramadan, di bulan Syawal terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Jadi 1 tahun, tepat 1 tahun ya setelah terjadinya perang Badar. Nah, ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum, dan disebutkan juga oleh para ulama perang Badar itu, perang Uhud itu terjadi di hari Sabtu. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mengumpulkan para sahabat di hari Jumat. Di hari Jumat berkumpul kaum muslimin untuk persiapan besok perang. Untuk persiapan besok apa? Besok perang. Nah, maka tepatnya perang Uhud terjadi di hari Sabtu di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Dan disebutkan bahwa kaum musyrikin jumlah pasukan mereka itu 300 orang. 3.000 orang. 3.000 orang. Ini jumlahnya lebih banyak kan dari perang Badar. Kalau di perang Badar kemarin berapa orang musyrikin? 1.000 orang. Nah, di perang Uhud jumlahnya meningkat 3.000 orang. Iya. Kenapa sampai 3 kali lipat lebih daripada sebelumnya? Ya karena disebutkan bahwasanya yang ikut di perang Uhud dari kalangan kaum musyrikin itu bukan hanya dari suku Quraisy saja, tapi mereka mengajak suku yang lain. Dari Bani Kinana mereka ajak, kemudian dari penduduk Tihamah mereka ajak perang Uhud. Sehingga mereka berhasil mengumpulkan pasukan sampai 3.000 orang. Bayangkan. Ini ikhwan fillah, dan pasukannya dipimpin lagi-lagi oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Abu Sufyan ini memang ya komandan pasukan orang musyrikin. Nah, jadi Abu Sufyan bin Harb juga memimpin perang Badar pada waktu itu. Perang Uhud. Pasukan perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Dan di bawah Abu Sufyan itu ada ya semacam panglima-panglima. Nah, di antara panglima ya perangnya orang-orang musyrikin pada waktu itu adalah Khalid ibnu Walid dan juga Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Ya, karena Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya, putranya Abu Jahal, itu masuk Islam nantinya. Padahal sebelumnya jadi panglima perang di perang Uhud. Nah, tapi subhanallah Allah berikan hidayah. Bahkan Khalid bin Walid ya, beliau menjadi ya, Muslim, kemudian menjadi yang memperkuat pasukan kaum muslimin nanti di perang-perang setelahnya. Nah, ini ikhwani fillah azza wa iyyakum. Baik, dan disebutkan bahwasanya orang musyrikin juga saking mereka berhasrat untuk menang, mereka itu bawa bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga dibawa. Kaum wanita mereka bawa juga di perang Uhud. Kalau sebelumnya di perang Badar wanita tinggal. Nah, di perang Badar, di perang Uhud mereka bawa kaum wanita. Nah, mereka ya ini diantara semacam taktik perang atau strategi perang mereka. Itu kaum wanita diletakkan di bagian belakang pasukan. Supaya apa? Untuk memberi semangat. Dan ketika ada kaum musyrikin yang mau mundur lari, nah dia lihat perempuan, ya kan? Pas dia lihat perempuan tidak berani balik. Nah, gengsi mereka orang-orang musyrikin. Nah itu taktik mereka. Karena kan orang musyrikin pengecut. Sedikit lihat mereka pasukan muslimin, mereka langsung lari. Maka dari situ betul-betul mereka persiapkan orang musyrikin ini. Ketika mereka sudah ambil pelajaran dulu di perang Badar, lari tunggang-langgang mereka, di perang Uhud mereka siapkan memang kaum wanita tepat di belakang pasukan. Sehingga kalau nanti ada yang lari, dibully sama siapa? Kaum wanita ini. Nah, dicela sama kaum wanita ini. Lihat ini strateginya orang-orang musyrikin, bayangkan. Sampai mereka persiapkan seperti itu. Adanya kemungkinan itu mereka persiapkan.
Ini ikhwan fillah. Sehingga memang betul-betul terlihat kuat pasukan musyrikin pada waktu itu. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, sementara ya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah pasukan beliau para sahabat ketika itu ya 1.000 orang. Jumlahnya 1.000 orang. Tetapi terjadi pembelotan oleh gembongnya orang-orang munafikin yang bernama siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini membelot sehingga yang tadi jumlahnya 1.000, Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi ya teman-temannya sehingga 300 orang keluar. 300 orang pulang ke kota Madinah. Sehingga yang tadinya jumlah kaum muslimin 1.000 orang menjadi berapa? 700 orang saja, tinggal 700 orang. Sehingga inilah pasukan yang menghadapi kaum musyrikin. Berarti di perang Uhud berapa lawan berapa? 700 lawan 3.000. Kalau di perang Badar 300 lawan 1.000. Kira-kira jumlah yang banyak yang mana? 300 lawan 1.000 atau 700 lawan 3.000? Ya, lebih banyak pasukan kaum muslimin kan? Artinya menghadapi orang musyrikin di perang Uhud lebih banyak. Kalau di perang Badar mungkin 1:3 lah, ada yang 4 orang. Kalau di perang Uhud itu 1:4, bahkan lebih. Kaum muslimin cuma 700. Kalau tadi tidak membela ini Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 orang, pasukan muslimin bisa lebih kuat kan 1.000 orang. Tapi karena memang pembelotan mereka orang-orang munafik, iya, akhirnya pasukan muslimin tinggal 700 orang melawan 3.000 orang. Lagi-lagi dari sisi angka ya tentunya dilihat. Nah, tidak sebanding. Tidak sebanding ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, akan tetapi tentu saja hal tersebut tidak menyurutkan semangat ya, Nabi dan para sahabat untuk tetap maju di perang apa? Di perang Uhud. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, sebenarnya pergerakan kaum musyrikin itu sudah dibaca oleh Nabi dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW diberitahukan oleh paman beliau sendiri yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang dulu sempat ditawan di mana? Di perang Badar, ya kan? Al-Abbas bin Abdul Muttalib dulu di perang Badar, ikut perang Badar di kubunya kaum musyrikin. Makanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib sempat ditawan, tapi kan dibebaskan ketika itu. Dan ternyata itu membuat Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi itu mendapat hidayah. Akhirnya beliau masuk Islam. Tetapi disebutkan oleh para ulama, Al-Abbas bin Abdul Muttalib beliau Islam tapi tidak tinggal di Madinah, tinggal di Makkah. Maka beliau menyembunyikan keislamannya pada waktu itu. Jadi beliau sudah Islam tapi sembunyi-sembunyi. Nah, beliau inilah yang memberitahukan kepada Rasulullah ya tentang pergerakan musyrikin yang mau menyerang kaum muslimin di perang Uhud. Nah, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu mengirim satu orang untuk menyampaikan surat kepada Rasulullah SAW bahwa kaum musyrikin sudah bersiap-siap mau menyerang pasukan muslimin. Nah, akhirnya diutuslah satu orang ya yang berkuda ya dengan sangat cepatnya ya dia berkuda yang waktu itu padahal jarak kota Makkah dan Madinah itu ditempuh 1 pekan. Pasukan berkuda ini cepat ya, utusannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini cepat, 3 hari aja sudah sampai. 3 hari sudah sampai. Nah, maka dialah yang memberitakan hal tersebut melalui surat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Misalnya kaum musyrikin sudah berkumpul bersiap-siap mau menyerang kota Madinah. Nah, mau menyerang kota Madinah. Dan ketika itu surat, Nabi tidak bisa baca surat. Ya, maka yang membacanya adalah Al-Abbas, salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, itu yang membacakan suratnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Maka dari sanalah Nabi tahu pergerakannya orang musyrikin sekarang
ya, dan dia mau menyerang kaum muslimin. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW pun ia bersegera mengajak para sahabat untuk musyawarah. Ayo kita musyawarah. Nah, ini kenapa? Ya, kaum muslimin mau diserang oleh pasukan musyrikin. Ya, maka Nabi SAW mengajak musyawarah para sahabat. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi SAW itu walaupun beliau seorang Nabi, tapi tetap beliau mengambil keputusan bukan dari diri beliau sendiri, tapi dengan jalur musyawarah. Dengan jalur musyawarah. Walaupun tentu Nabi kan sangat mampu untuk mengambil keputusannya. Nah, tetapi Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat supaya segala sesuatu itu hendaknya dimusyawarahkan, apalagi perkara-perkara besar. Nah, jangan ngambil keputusan sendiri. Ya, apa gunanya dibuat suatu organisasi misalnya, suatu yayasan misalnya, kalau hanya keputusan diambil oleh satu pihak saja. Nah, itu tidak ada berguna jadinya sebuah perkumpulan. Tetapi dengan adanya perkumpulan, kemudian ada musyawarah, itu adalah hal yang sangat baik. Ini yang dicontohkan sama Nabi. Ya, beliau seorang Nabi, tentunya terbimbing, ya kan. Tapi bersamaan dengan itu Nabi tetap ajak musyawarah, musyawarah. Karena memang itu perintah di dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Urusan itu musyawarahkan. Ya, jangan ngambil keputusan sendiri. Sekalipun kau orang cerdas, sekalipun kau orang pandai, sekalipun kau ustaz, sekalipun kau apapun kedudukanmu, tetap yang namanya keputusan itu, apalagi hal-hal yang besar, hendaknya diputuskan bersama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana terjadinya jalan peperangan ya setelah Nabi SAW bermusyawarah, kemudian Rasulullah mengatur pasukan kaum muslimin sampai terjadinya pertemuan antara pasukan musyrikin dengan muslimin, tepatnya di bawah gunung kaki Uhud. Ya, apa yang terjadi setelah itu insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian ikhwani fiddin, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.